Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Wijaya. Saya adalah peserta PPG Darjat kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran di SNKN 1 Pusaka Negara di kelas 10 Teknik Logistik dengan materi profesi dan kewirausahaan di bidang teknik logistik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, luar biasa, tetap semangat. Oke, gimana kabarnya kalian semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang flu? Ada? Ada yang sakit? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Oke, Pak Adi absen dulu. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa Tondi? Anissa. Anissa keterangannya apa? Izin. Nah, itu nggak ada lagi ya? Alivia ada, Anissa ada, Evi ada, Firman, Kiran. Oke, dan sampai Tondi. Sebelum Pak Adi mulai ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Silakan untuk ketua kelasnya atau penggantinya dipimpin untuk berdoa. Silakan. Belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di lapang hati mulai. Berdoa selesai. Pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai tentang ya isu-isu di bidang teknik logistik. Salah satunya yaitu di transportasi, di angkutan barang, termasuk gender juga ya, macam-macam sekali. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai profesi dan kewirausahaan di bidang teknik logistik. Pak Adi sudah memberikan materinya di WA ya, silakan teman-teman buka di situ. Sudah pada dibuka semua? Sudah? Pak Adi akan memberikan sedikit saja materi, nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan, tugas individu dan tugas kelompok ya. Profesi dan kewirausahaan di bidang teknik logistik. Oke, silakan buka slide yang pertama. Hari ini harapannya ya, teman-teman mampu nih menjelaskan profesi dan kewirausahaan di bidang teknik. Kemudian juga teman-teman mampu menjelaskan peluang usaha di bidang teknik logistik. Karena teman-teman kan jurusannya dari teknik logistik kan. Ya, lebih bagusnya teman-teman tahu kedepannya tuh mau ngapain misalnya gitu. Ya. Silakan buka slide selanjutnya. Oke, apa sih yang teman-teman ketahui? Pekerjaan apa saja yang ada di bidang teknik logistik? Ada yang bisa menyebutkan? Kurir. Oke, selain itu? Parkiran kurir. Selain itu? Eksportir. Oke. Importir. Manajer logistik. Oke, silakan teman-teman lihat slide berikutnya. Yang pertama ada eksportir, ada importir, ada manajer bandara, ada manajer pergudangan, operasional, manajer produksi, manajer rantai pasok, manajer logistik, dan masih banyak lagi yang nggak disebutkan di PowerPoint ya, masih banyak lagi. So, jadi profesi dari seorang lulusan teknik logistik itu bisa berbagai macam ya, istilahnya banyak banget peluangnya gitu loh di dunia perusahaan maupun manufaktur, industri penerbangan maupun segala macamnya. Menurut kalian ya, kualifikasinya yang dibutuhkan apa kalau misalkan menjadi seorang manajer? Sarjana, pinter ya, sarjana. Teknik logistik itu termasuk baru ya. Hanya ada beberapa universitas yang ada gitu, yang ada jurusan teknik logistik. Salah satunya yang Pak Hadi ketahui yaitu di UPI. Di UPI ada di situ. Ya. Oke, silakan buka slide selanjutnya. Kalau misalkan kita ngomongin masalah profesi ya, nggak akan jauh-jauh dong dari yang namanya apa tuh? Oke, gaji atau pendapatan ya. Tadi lihat dari situs edumasterprivat.com. Di situ ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa manajer logistik itu kisaran gajinya sampai 55 juta per bulan. Bisa. Nah, terlepas dari perusahaan apa dulu ya, nggak semuanya dong, nggak semuanya.
nggak semuanya 55 juta per bulan, itu hanya kisaran dari menurut pendapat di website Edumaster Privat ya. Manajer operasional gajinya sebesar 52 juta per bulan, ya buat beli apa aja tuh sekali gaji. Buat beli motor, beli apa lagi? iPhone, macam-macam ya. Oke, kita bandingkan dengan hasil riset kecil dari Pak Hadi ya, yaitu lewat Jobstreet. Jadi Jobstreet ini adalah salah satu website lowongan kerja yang bagus ya. Teman-teman bisa lihat di situ ya. Tadi ketikan kata kunci staf gudang. Kalau teman-teman lihat fokus di PT Koba Pan Logistik Indonesia di situ ya. Packing barang, PT Koba Pan Logistik Indonesia, lokasinya ada di Jakarta Barat, kisaran gajinya berapa itu? 4 juta sampai 6,3 juta ya. Ini loh, setingkat packing barang, dan di situ pun deskripsi pekerjaannya teman-teman lihat di situ. Pendidikan, kualifikasi pendidikannya apa tuh? SMK ya. So, kalian kalau misalkan lulus boleh tuh langsung lamar di situ sesuai dengan kualifikasi kalian kan. Apalagi kalian jurusannya teknik logistik tuh. Kemudian, yang nomor 2, pengalaman atau non pengalaman. Jadi PT Koba kalau di iklan di Jobstreet ini bisa pengalaman ataupun non pengalaman. Yang ketiga, apa tuh? Pekerja keras ya. Di mana-manapun ya. Kalaupun misalkan kalian jadi seorang bos ya, pasti menginginkan anak buahnya untuk selalu bekerja keras. Tapi jangan jadi bos yang zolim. Sayang dengan para pekerjanya. Yang bekerja keras dihargai dengan semaksimal mungkin gitu. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya apa lagi tuh? Jujur, disiplin, dan juga cekatan. Oke, kenapa sih dalam setiap kualifikasi kalau misalkan kalian nggak lihat lebih lihat yang lain daripada iklan ini, pasti selalu ada yang namanya jujur, disiplin, cekatan, dan lain sebagainya. Karena itu penting ya untuk menjadi bekal seorang pekerja gitu atau seorang karyawan gitu. Yang bahkan bukan hanya karyawan doang, artinya dalam kehidupan sehari-hari pun yang namanya jujur pun harus penting, harus dilakukan gitu loh ya. Kan meneladani sifat Rasulullah, salah satunya yaitu apa sih? Nggak bisa berbohong kan atau jujur. Selanjutnya, mampu bekerja tim. Mampu bekerja tim itu atau maksudnya apa? Oke, pintar. Kamu bisa bekerja sama, ya. Kalian bisa bekerja sama, nggak bisa egois bahasanya. Seperti halnya kayak pemain bola deh. Pemain bola tuh kalau sendirian nggak akan bisa sehebat apapun itu ya, kecuali Lionel Messi sih. Ada yang suka Lionel Messi? Lionel Messi tuh, dari tengah sendirian aja sampai gila, hebat banget kan ya. Ya, bakatnya luar biasa banget. Dan itu pun pasti butuh bantuan teman-temannya kan. Ya, teman-temannya ada yang jadi back, ada yang jadi kiper. Kalau misalkan tanpa itu ya kalah terus gitu. Kalau kerjasamanya nggak baik itu pun udah baik gitu, sehebat apapun juga ya. Selanjutnya, mengerti di bagian pergudangan. Oke. Salah satu materi yang istilahnya banyak ya di teknik logistik itu yaitu pergudangan. Nanti akan lebih dalam lagi ketika kalian nanti di kelas 11 ya. Ada pengeluaran barang, penerimaan barang, administrasinya, dan macam-macamnya. Oke, silakan teman-teman lanjut lagi slide berikutnya. Di situ ada informasi lagi ya untuk tambahan. Ada yang bisa membacakan itu? PT apa itu? PT Segar Agro Nusantara. Dari mana itu lokasinya? Dari Surabaya. Posisinya sebagai logistik atau staf logistik. Ada yang bisa bacain deskripsi pekerjaannya? Yang pertama apa? Poin yang pertama? Bertanggung jawab. Oke, yang nomor 2 boleh satu orang ya yang keras. Yang nomor 2? Melaksanakan tugas administratif terkait dengan dokumen penyelenggaraan
Oke, melaksanakan tugas administratif terkait dengan dokumen pengiriman barang ya. Selanjutnya apa tuh? Oke, selanjutnya Melakukan entry data dan filing dokumen terkait dengan pengiriman barang. Oke, coba ya. Dari keempat poin deskripsi pekerjaan ini, Adi mau nanya, kira-kira kalau misalkan kalian melakukan entry data itu pakai apa sih? Pakai komputer. Ada yang bisa nebak nggak aplikasi yang digunakan apa? Microsoft Excel. Kalau misalkan kita pengen bikin perusahaan sendiri, bisa nggak? Bisa. Teman-teman kalau misalkan banyak duit ya, nggak usah bingung nyari kerjaan. Punya banyak duit, lokasinya strategis, kerjasama aja sama perusahaan ekspedisi logistik yang ada di Indonesia. Contohnya kayak JNT, JNE, Wahana, Leon Parcel, Ninja Express, Tikis, Cepat, dan sebagainya. Teman-teman bisa daftar lewat web situs resminya langsung. Oke, silakan teman-teman cermati slide yang ada tes tulis di situ. Waktunya selama 20 menit, silakan teman-teman kerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya akan mempresentasikan tentang tes tulis dari Bapak Anies. Oke. Pertanyaannya yang pertama adalah, apa yang menjadi mimpi Anda ketika nanti bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan di bidang logistik? Saya akan menjawab. Yang satu yaitu, saya akan melanjutkan pendidikan atau kuliah, tapi di bidang lain. Pertanyaan kedua, apakah Anda ada keinginan untuk berkarir di bidang teknik logistik? Saya menjawabnya, ada. Kalau saya memiliki peluang untuk berkarir di bidang logistik, saya akan menjadi checker barang yang mengecek barang. Pertanyaan nomor 3, bagaimanakah strategi atau langkah-langkah untuk mencapai keinginan Anda untuk berkarir di bidang teknik logistik? Saya akan terus melakukan praktek tentang bidang logistik dan saya akan bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Pertanyaan terakhir yaitu, pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu Anda dapatkan untuk menjadi pekerja di bidang logistik yang handal? Kalau menjadi pekerja logistik yang handal, saya perlu mempelajari keterampilan untuk menyusun barang, mengecek barang, dan kalau pengetahuannya saya akan mempelajari tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft Office. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke tugas kelompok. Oke, perhatikan perintahnya di situ ya. Diskusikan dengan teman satu kelompokmu tentang topik profesi atau kewirausahaan di bidang logistik. Yang pertama, bentuk kelompokmu dengan maksimal 3 orang. Tentukan ketua dan peran masing-masing anggotanya. Kemudian setiap kelompok memilih salah satu saja profesi atau jenis entrepreneur di bidang logistik dan masing-masing kelompok harus beda topiknya ya. Selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu dikuasai untuk menjadi profesional terhadap topik yang sudah dipilih. Kemudian presentasikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya akan menunjukkan topiknya adalah tentang manajer pergudaan. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang apa itu manajer logistik.
Perkenalkan, saya Kamaludin sebagai ketua kelompok 5. Topik yang diambil. Yang diambil adalah eksportir, tentang eksportir. Halo, perkenalkan nama saya Kiran Sundi. Saya sebagai ketua dari kelompok 3, anggota kelompok 3 yaitu Sugis sebagai pencari informasi dan Tondi sebagai penulis. Topik yang diambil dari kelompok 3 adalah quality, tentang profesi quality control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menyebutkan peran. Saya Nia Nurul Aini sebagai ketua. Di sini ada Ridin Samsuri sebagai penulis dan ada Rahmat Lutfi sebagai yang mempresentasikan. Topik yang dipilih admin logistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Naila, saya mewakili kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajer pergudangan. Apa itu manajer pergudangan? Manajer gudang atau supervisor gudang memimpin tim mereka dengan menetapkan tujuan produktivitas, menempatkan pesan inventaris, menyiapkan sistem organisasi yang logis, dan menciptakan sistem komunikasi di dalam gudang. Mereka mengarahkan pengiriman dan menyelesaikan data logistik dengan berkomunikasi dengan klien, penyedia transportasi, produsen, dan pemasok. Manajer gudang menentukan standar untuk kontrol kualitas dan memeriksa inventaris dan pengemasan sebelum mengirim pesanan ke lokasi berikutnya. Job description manajer gudang atau supervisor gudang. Yang pertama, audit dan laporkan inventaris sambil membuat rekomendasi tentang item mana yang harus dipesan dan diisi ulang. Yang kedua, kelola rekan gudang, pantau kemejaan dan pastikan penggunaan peralatan gudang secara aman. Yang ketiga, tetapkan praktik dan protokol gudang untuk mencapai gudang yang efisien. Tanggung jawab apa sih tanggung jawab manajer gudang? Tanggung jawab manajer gudang adalah yang pertama, mengawasi operasi penerimaan, pergudangan, dan distribusi. Yang kedua, menerapkan kebijakan dan prosedur operasional. Yang ketiga, melaksanakan dan mengawasi operasi keamanan. Yang keempat, memastikan penggunaan peralatan gudang yang efektif dan aman. Yang terakhir, memastikan keselamatan staf. Sebelum presentasi diakhiri, saya perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama saya berpresentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Putri, perwakilan dari kelompok 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang manajer logistik. Apa sih manajer logistik itu? Manajer logistik adalah seseorang yang memiliki tugas untuk membuat perencanaan pengadaan barang, mengawasi dan mengontrol kegiatan operasional di gudang, menjadi pemimpin bagi semua staf logistik, mengawasi dan mengontrol semua barang sesuai dengan standar operasional perusahaan atau SOP yang telah ditetapkan di gudang. Nah, kalian tentu kepo dong, apa sih tugas dari manajer logistik itu? Tugas manajer logistik adalah merencanakan dan mengelola keperluan logistik, gudang, transportasi, dan pelayanan pelanggan. Bekerja sama dan bernegosiasi dengan penyuplai, produsen, retailer, dan konsumen. Nah, skill apa sih yang harus kalian punya untuk menjadi manajer logistik itu? Yaitu 1, keterampilan teknis. Keterampilan teknis itu dibagi menjadi 3, yaitu administrasi dan manajemen,
Menggunakan program komputer, menguasai perangkat lunak. Setelah itu ada kemampuan lintas bidang atau transferable skills, yaitu kepemimpinan, negosiasi, komunikasi, sigap memecahkan masalah, kerjasama tim, bekerja sama di bawah tekanan, dan pengelolaan stres. Menjadi manajer logistik juga membutuhkan minimal gelar sarjana logistik atau administrasi bisnis dengan minimal 5 tahun pengalaman bekerja di bidang logistik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiran dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tentang profesi quality control. Quality control adalah proses untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan berkualitas. Proses pengecekan ini dilakukan sesuai standar di perusahaan. Syarat menjadi quality control di perusahaan berbeda-beda. Contohnya di industri makanan, maka membutuhkan karyawan dengan latar pendidikan sarjana teknologi pangan. Tujuan adanya quality control antara lain mengontrol aktivitas kerja agar hasilnya sesuai standar dan selesai tepat waktu. Fungsi quality control dalam perusahaan adalah melakukan pemantauan selama proses produksi berlangsung. Selain itu, bertanggung jawab jika ada kendala dalam memproduksi suatu barang. Tugas quality control melakukan pengujian pada produk agar kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan standar. Skill yang harus dimiliki antara lain harus bisa berpikir kritis. Seorang quality control dianjurkan menguasai bahasa asing, minimal paham bahasa Inggris, harus mempunyai keterampilan dalam berkomunikasi dan manajerial. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaluddin dari perwakilan kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang eksportir atau ekspor. Eksportir atau ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah lain pabean negara lain. Biasanya ekspor dimulai dari adanya penawaran dari suatu pihak yang disertai dengan persetujuan dari pihak lain melalui sales contract process. Dalam hal ini adalah pihak eksportir dan importir. Syarat menjadi eksportir adalah untuk menjadi perusahaan ekspor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Badan hukum dalam bentuk CV atau Commanditaire Venota. 2. Dan 2 firma. Dan ketiga PT atau perseroan terbatas. 3. Persero atau perusahaan perseroan. Oke, lanjut aja ke skill apa sih yang harus dipunyai? Klarifikasi eksportir. Eksportir ini dapat diklarifikasikan menjadi A. Eksportir produsen dengan syarat mengisi formulir isian yang disediakan oleh dinas perindak di pemerintah daerah, kabupaten atau kota atau provinsi dan instalasi teknis yang terkait, memiliki izin usaha industri, memiliki NPWP, memberikan laporan realisasi ekspor kepada dinas perindak atau instansi dan pejabat yang ditunjuk, atau secara berkala setiap 3 bulan, yang diisyahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, tidak terlibat masalah kepabeanan. Yang B, eksportir bukan produsen dengan syarat sebagai eksportir bukan produsen untuk memperoleh legalitas
ianya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu mengisi formulir isian yang disediakan oleh dinas perindak di pemerintahan daerah, kabupaten, atau kota. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Melisari. Saya dari perwakilan kelompok 6. Di sini saya ingin memberitakan tentang admin logistik. Apa itu admin logistik? Berperan sebagai mengurus administrasi sebuah perusahaan. Bisa dibilang admin logistik ini berperan untuk pengolahan barang seperti pengadaan, penyimpanan, dan pemeliharaan. Seperti apa idealnya tugas seorang admin logistik? Mempromosikan perangkat untuk perlogistikan dan monitoring. Tugas admin logistik yang cukup penting dan menjadi inti pekerjaan mereka adalah melakukan pencatatan yang dilakukan biasanya menggunakan software ERP ataupun administrasi lainnya. Beberapa dokumen yang harus dikelola adalah seperti pengambilan data penerimaan barang (GNN), dokumen pendistribusian, kolektif, serta billing. Seorang admin logistik harus mampu mempromosikan perangkat lunak pengiriman agar bisa melakukan pelacakan sistem pengiriman agar tepat waktu dan memastikan tidak ada kendala pengiriman, serta menjaga komunikasi dengan kurir agar tidak miss dalam pengiriman dan mengefektifkan pengiriman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa istilahnya menambah wawasan kita di bidang teknik logistik, terutama tadi bahasanya masalah mengenai profesi dari jurusan bidang teknik logistik. Tadi yang tadinya kita nggak tahu sekarang kita tahu nih. Yang tadinya belum ada ancang-ancang atau belum ada visi, sekarang kita harus punya ancang-ancang atau visi untuk ke depan. Oke, sebelum kita tutup, silakan ketua kelasnya atau mewakilkan untuk memimpin doa, ya. Sudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Semangat sore. Sore.